Bismillahirrahmanirrahim. Babu sunanil Jum'ah. Masih dalam pembahasan masalah sunnah-sunnah di hari Jum'ah. Kemarin sudah dibahas masalah sunnah-sunnahnya Jum'ah, yaitu mandi sunnah di hari Jum'ah. Kemudian berpakaian yang bagus, khususnya putih ketika hari Jum'at. Memakai gamis, memakai rida, pakai imamah. Kemudian membersihkan kebersihan badan seperti memotong bulu rambut, ketiak, kemaluan atau kuku-kuku, itu dibersihkan, dipotong setiap hari Jumat. Kemudian memakai wangi-wangian di hari Jumat untuk laki-laki. Kemudian berpagi-pagi ketika berangkat ke masjid. Kemudian sunnah selanjutnya di hari Jumat yaitu qiraatu suratul kahfi yaumiha wa lailataha, yaitu membaca surat kahfi, ya, surat kahfi di hari Jumat atau malam Jum'ah. Ya, mulai malam Jumat, Kemis, ba'dal maghrib atau ba'dal isya, Kemis malam atau malam Jumat itu dianjurkan baca surat kahfi, dan juga di hari Jumatnya. Ya. Di dalam riwayat yudhi'u lahuma bainal jum'atain, barang siapa yang membaca surat kahfi di hari Jumat, maka surat kahfi itu akan menerangi, menjaga orang tersebut sampai Jumat yang akan datang. Ya, ini sangat disunahkan oleh Nabi Muhammad, ya, untuk membaca surat kahfi. Kalau bisa 3 kali, kalau nggak bisa ya cukup 1 kali, terserah malam Jumat atau hari Jumatnya, ya. Jadi malam Jumat umpamanya 1 kali, nanti sebelum Jumatan 1 kali, setelah sholat Jumat 1 kali. Kalau bisa 3 kali. Memang suratnya agak panjang, tapi kalau nggak bisa cukup 1 kali membaca surat kahfi setiap hari Jum'ah. Kemudian al-iktsaru minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat atau hari Jum'ah. Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksirus sholah alayya fi lailatil gharra wa yaumal ashar, perbanyak dari kalian sholawat kepada aku di malam yang terang benderang dan hari yang cerah, yaitu maksudnya malam Jumat atau hari Jum'ah, ya. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini para ulama mengatakan jumlahnya terserah, tapi kalau bisa diperbanyak, ya. Paling sedikitnya disebutkan di dalam kitab ini 300 kali sholawat malam dan hari Jumatnya. Yang pendek-pendek aja, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sholawat ini banyak fadilahnya, ya. Sholawat ini banyak, sampai dijadikan rukun dalam sholat. Dalam khutbah Jumat pun dijadikan rukun. Barang siapa yang sholat 5 waktu atau sholat sunnah, sholat wajib, baca Al-Quran 30 juz, ya, sujudnya berjam-jam, tapi di dalam tasyahud akhir tidak membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, maka sholatnya enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sholawat ini dijadikan rukun, Pak. Sholawat ini dijadikan rukun dalam sholat. Dalam khutbah Jumat pun dijadikan rukun. Kalau imam si khotib naik mimbar tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka khutbah Jumatnya enggak sah. Tidak sah. Rukun khutbah Jumat yang pertama itu adalah hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman atau yang lainnya. Kemudian yang kedua sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian baru wasiatut takwa. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Si khotib nggak sholawat kepada Nabi Muhammad, ketika khotib batal, nggak sah sholatnya.
khutbah Jumatnya tidak sah. Sampai dibuat rukun. Kenapa? Fadilahnya banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kata Sayyidina Ali, Imam Ali bin Abi Thalib, ya, Imam Ali ini menantunya Nabi Muhammad, sepupunya Nabi Muhammad, pintunya ilmunya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku ini kotanya ilmu dan Ali pintunya kotanya ilmu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seandainya aku tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya 24 jam akan aku habiskan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Ali, Pak. Sayyidina Ali sampai berkata seperti itu. Seandainya aku tidak lupa berzikir kepada Allah, 24 jam aku habiskan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala sholawat. Ya. Sholawat itu tali penghubung kita dengan Nabi Muhammad SAW. Maaf, kita ini bukan keluarga Nabi, kita ini bukan sahabat Nabi, kita ini bukan ulama, bukan orang soleh. Jadi kalau kita meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, Nabi Muhammad masih pikir-pikir, yang ditolong dulu keluarganya dulu, sahabatnya dulu, orang-orang soleh, para ulama, bukan kita. Bukan kita, Pak. Tapi dikasih cara oleh Nabi Muhammad supaya dikenal nanti di hari kiamat dengan apa? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aulan nas bil yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat nanti dia dengan aku di hari kiamat, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang paling memperbanyak sholawat waktu di dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Oh, nanti di hari kiamat padang mahsyar luar biasa. Ya. Semua manusia datang kepada Nabi Adam minta tolong, ada Nabi Adam angkat tangan. Datang kepada Nabi Nuh angkat tangan. Datang kepada Nabi Ibrahim angkat tangan. Semuanya angkat tangan kecuali Nabi Muhammad SAW yang membantu kita. Cuma ada yang terlebih dahulu yang dibantu oleh Nabi Muhammad. Ada yang dibantu oleh Nabi Muhammad ketika dikubur, ada yang dibantu ketika di padang mahsyar, ada yang dibantu ketika di mizan oleh Nabi Muhammad, ada yang dibantu ketika melewati jembatan Sirat, ada yang dibantu ketika masuk neraka baru dibantu oleh Nabi Muhammad. Cuma kita nggak tahu yang mana yang dibantu oleh Nabi Muhammad, kita ini di mananya, apa di padang mahsyarnya, apa di mizannya, apa di siratnya, apa ketika masuk neraka. Nabi Muhammad pasti membantu keluarganya terlebih dahulu, membantu para sahabatnya dulu, membantu orang-orang soleh, baru membantu kita. Oleh karena itu supaya kita dikenal oleh Nabi Muhammad, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Mbak. Sholawat kepada Nabi Muhammad, ya. Cukup sudah, para ulama banyak menganjurkan sholawat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau ada orang mengatakan nggak boleh sholawatan, nggak usah diikuti. Kita mengikuti Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Ali ini yang mengatakan, Khalifah keempat, menganjurkan kita untuk memperbanyak sholawat. Bahkan dalam Al-Quran dianjurkan, dalam hadis banyak sekali Rasulullah menganjurkan kita untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Penghubung kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan kikir, jangan pelit, ya. Jangan pelit, apalagi disebut nama Nabi Muhammad nggak mau sholawat, waliyadzubillah min dzalik. Kita Pak kalau dengar nama Nabi Muhammad itu langsung sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun diulangi 1000 kali langsung sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena kalau tidak kita dianggap kikir oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika khutbah Idul Fitri, di tengah-tengah khutbahnya mengucapkan amin 3 kali, padahal nggak ada yang berdoa. Sahabat heran, ya Rasulullah, ketika selesai khutbah turun, sahabat bertanya, kenapa kamu di tengah-tengah khutbah Idul Fitri mengucapkan amin 3 kali ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, ketika di tengah-tengah khutbah malaikat Jibril datang kepadaku berdoa dengan 3 doa, dan aku diperintahkan untuk mengamini doanya malaikat Jibril. Yang berdoa malaikat Jibril, Pak. Paling afdolnya malaikat, paling mulianya malaikat. Yang mengamini paling mulianya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Insya Allah doanya 100% nggak bakal ditolak. Cuma doanya bukan doa yang baik, doa yang jelek.
Di antaranya doanya malaikat Jibril, mandukirta indaka falam yusolli alaika abadahu wa fa'adkhalahu nar. Wahai Muhammad, mandukirta indahu falam yusolli alaika abadahu wa fa'adkhalahu nar. Wahai Muhammad, barang siapa yang disebut namamu di sisi orang tersebut, tapi orang tersebut cuma diam tidak mau sholawat kepada dirimu, maka orang itu mudah-mudahan jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, kata Nabi Muhammad. Didoakan jelek, Pak. Jadi kalau kita mendengar penceramah ya di televisi atau mendengar kawan kita menyebut nama Muhammad cuma diem, ya berarti kita orang yang kikir. Bahaya. Orang-orang seperti ini akan mendapat doa jelek dari malaikat Jibril. Bahkan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ketika Siti Aisyah menyulam, menjahit pakaiannya di malam hari pakai lampu atau lilin, pada waktu itu tidak sengaja lilinnya jatuh, akhirnya gelap, jarumnya jatuh itu Siti Aisyah yang dibuat untuk menjahit. Dicari oleh Siti Aisyah nggak ketemu, lama nggak ketemu. Kenapa? Nggak ada cahaya. Tapi subhanallah, ketika Nabi Muhammad masuk ke rumah Siti Aisyah, langsung Siti Aisyah bisa melihat jarum yang kecil itu, langsung ketemu. Berkata apa? Cahaya yang keluar dari Nabi Muhammad SAW. Langsung menjawab Siti Aisyah, ma'atwa ka wajhaka ya Rasulullah, sungguh bercahayanya wajahmu ini ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka wahai Aisyah, orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat adalah orang yang celaka. Waliyadzubillah min dzalik. Siti Aisyah bertanya, siapa itu ya Rasulullah yang tidak bisa melihat wajahmu nanti di hari kiamat, padahal wajahmu lebih terang daripada purnama, lebih terang daripada matahari ya Rasulullah. Al-bakhil, yaitu orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang kikir, yang pelit, yang bakhil itu yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Manil bakhil ya Rasulullah? Siapa orang yang pelit itu ya Rasulullah? Mandukirtu indahu falam yusolli alayya, yaitu ketika disebut namaku di sisinya, orang tersebut tidak mau sholawat kepada aku. Itu adalah orang yang kikir, orang yang pelit, tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata para ulama, tidak ada amalan yang paling bagus di akhir zaman, yang ringan, yang banyak fadilahnya melebihi istighfar dan sholawat. Oleh karena itu kalau kita lagi santai jalan ke kantor, mungkin jalan kemana, perbanyak istighfar sama sholawat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nanti setelah ganti mungkin 20 kali baru sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Dibuat gantian terus menerus istighfar sama sholawat. Ya. Mungkin nanti kalau mau masuk masjid baru mengaji Al-Quran, masuk rumah baru mengaji. Karena kita kalau mau mengaji di tengah jalan nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin mau ngaji di kantor, kalau ada waktu senggang silahkan. Tapi kalau di waktu tidak senggang, lagi sibuk-sibuknya, kalau bisa mulut itu jangan berhenti, kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuat berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu perbanyak sholawat, khususnya di malam Jumat dan hari Jum'ah ya. Perbanyak sholawat, fadilahnya banyak Pak. Dalam hadis Rasulullah SAW ketika duduk di suatu pohon, didatangi oleh seekor lebah tawon. Datang kepada Nabi Muhammad tawon tersebut. Akhirnya berbicara dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Ali ikuti itu lebah dan ambil madu dari lebah tersebut. Akhirnya diikuti itu lebah oleh Sayyidina Ali, diambil lebah madunya oleh Sayyidina Ali, diberikan kepada Nabi Muhammad, diminum bersama dengan Rasulullah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, lebah ini makanannya adalah bunga-bunga yang pahit, tapi kenapa kok dia bisa mengeluarkan sesuatu yang sehat, yang manis ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah tanya kepada lebah tersebut, wahai lebah, kamu ini sari makananmu tidak ada yang manis,
Pahit, bunga itu semuanya apa? Pahit. Tapi kenapa engkau memberi kesehatan di madumu tersebut dan rasanya bisa manis? Maka dijawab oleh lebah, setiap aku mau memakan makanan bunga-bunga tersebut, aku bersolawat kepada dirimu ya Rasulullah. Akhirnya yang aku keluarkan adalah obat dan manis-manisan, karena semua itu berkat solawat kepada dirimu ya Rasulullah. Subhanallah. Bayangkan Pak, lebah itu setiap mau makan bunga-bunga itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Pak, mengeluarkan manfaat sampai dijadikan obat. Itu madu itu obat yang luar biasa, sampai dalam Al-Quran disebutkan berkata apa? Solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu perbanyak solawat. Kalau ada orang anti solawat biarkan, nggak suka dengan solawat biarkan. Yang penting kita solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita solawat ini bukan tidak ada dasar hukumnya, semuanya ada. Dari Al-Quran diperintahkan solawat, dari hadis-hadis sahih diperintahkan solawat, dari para sahabat, para ulama semuanya memerintahkan kita untuk solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad, khususnya di malam Jumat dan hari Jumat. Dan jangan lupa untuk membaca surat Kahfi setiap malam Jumat atau di hari Jumatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل